Selamat siang Pak Victor. Selamat siang, Ms. Surya. Ya, baik. Jadi saya akan mengadakan supervisi di dalam kelasnya Pak Victor. Oke. Tapi sebelum itu saya ingin menanyakan beberapa hal. Nah, yang pertama itu dalam pembelajaran nantinya di dalam kelas Pak Victor itu tujuan apa yang ingin dicapai? Jadi kita akan membahas tentang yang namanya keberagaman budaya. Nah, ini salah satu hal yang terjadi di kalangan generasi sekarang. Mereka kurang sekali memahami budaya-budaya yang terjadi nih, yang ada di negara Indonesia. Iya, betul, Sehingga betul. materi kita untuk pertemuan berikutnya yaitu bagaimana kita membahas tentang keberagaman budaya di Indonesia. Wah, materinya bagus sekali ya Pak Victor. Nah, kira-kira area pengembangan yang hendak dicapai oleh Pak Victor apa dari pembelajaran ini? Oke, untuk area pembelajaran ya, yang pertama itu sama-sama kita menggunakan yang namanya budaya positif ya, peserta didik dan juga pendidik. Yang kedua itu ada kompetensi ya, sosial emosional. Dan yang ketiga itu adalah pembelajaran diferensiasi. Wah, hebat sekali area pengembangan yang dicapai oleh Pak Victor. Nah, kalau begitu strategi apa yang sudah Pak Victor siapkan untuk pembelajaran nantinya? Oke. Nah, untuk pembelajaran ini bagaimana anak-anak saya bisa menarik minat anak-anak untuk belajar. Sebenarnya itu saya menggunakan beberapa video sebelum memulai pembelajaran untuk mereka betul-betul melihat bagaimana beragamnya budaya di Indonesia. Setelah itu sehingga saya membutuhkan laptop, LCD, dan mungkin saya mengajar 3 jam, 3 JP karena bosan. Iya, betul. Jadi saya menggunakan beberapa games untuk menarik perhatian mereka dalam pembelajaran. Wah, ini pembelajarannya sangat menarik. Saya tidak sabar untuk masuk di kelasnya Pak Victor untuk melihat pembelajaran nantinya. Nanti setelah saya masuk di dalam kelasnya Pak Victor, melihat pembelajaran, nanti kita akan ketemu lagi. Kita akan merefleksikan apa yang sudah Pak Victor lakukan dalam kelas. Terima kasih waktunya Pak Victor. Saya tunggu ya. Baik. Oke, salam semua. Kita akan memulai pembelajaran. Sebelum itu kita awali pembelajaran kita dengan doa. Itu saya meminta kesediaan satu orang untuk berdoa. Silakan. Silakan. Dengan detail sama kita pembelajaran sampai dapat. Thank you anak ya. Oke. Baik, beberapa minggu lalu kita sudah mempelajari tentang potensi sumber daya alam. Tapi sebelum teacher masuk dalam pembelajaran inti kita, ya, setidaknya kita harus merefresh diri kita dengan melakukan beberapa hal yang nanti sebentar teacher ajarkan ya. Sebelumnya teacher mau tanya dulu keadaan kalian. Apakah semua dalam keadaan baik? Baik. Tidak ada yang sakit? Tidak. Atau ada teman yang sakit hari ini tidak hadir? Tidak. Oh, semua sehat. Dan kelas ini luar biasa, penuh dengan semangat. Tepuk tangan untuk diri kalian. Oke, ya. Seperti pertemuan kita lalu bahwa kita sudah melaksanakan yang namanya sistem kepercayaan diri kita sebelum memulai akan sebuah kegiatan belajar mengajar, ya. Yang mengenal diri kita adalah diri kita sendiri, ya. Untuk itu sistem kepercayaan diri ini, ya, gunanya untuk melihat bagaimana potensi yang ada dalam diri kita. Sebelumnya, mari teacher mau kalian semua relax. Ini sudah jam terakhir nih ternyata ya. Semuanya relax, tarik nafas yang dalam, hembuskan. Oke, sekali lagi tarik nafas yang dalam, hembuskan. Oke, masih ingat yel-yel kita, step 1, step 2, sampai step 5? Masih ya, ini adalah kegiatan yang kita laksanakan sebelum memulai pembelajaran. Oke, semuanya siap tangannya ya? Oke, mantap. 7C, step 1. Step 1. Step 1. Step 2. Step 2. Step 3. Step 3. Step 4. Step 4. Step 5. Wah, luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke,
Oke, sebelumnya mari semua mendengarkan absensi yang teacher akan bacakan ya. Apa sih yang harus kalian dapat dalam pembelajaran ini sehingga tujuan pembelajaran yang harus dicapai? Yang pertama, kalian dapat menunjukkan bukti adanya keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia. Yang kedua, kalian dapat menjelaskan apa saja sih faktor-faktor yang dapat mempengaruhi sehingga kita memiliki yang namanya keanekaragaman budaya. Nah, ini kita menjelaskan tentang keanekaragaman budaya. Nah, pasti akan muncul yang namanya sebuah masalah. Sehingga tujuan pembelajaran yang ketiga, kalian akan menjelaskan yang namanya apa saja sih permasalahan yang timbul akibat adanya yang namanya sosial budaya yang terjadi. Nah, kalau ada masalah, pasti harus ada yang namanya solusi. Dan tujuan pembelajaran yang keempat, kalian akan mendeskripsikan apa saja sih cara-cara mengatasi sebuah permasalahan. Sebelumnya, mari kita akan menunjukkan video singkat tentang kebudayaan yang ada di negara kita, negara Indonesia. Oke, teacher akan membagikan lembar kerja kepada kalian. Tetapi di sini adalah keunikannya bahwa kalian akan mengerjakan pekerjaan ini dalam kebudayaan atau daerahnya masing-masing. Contohnya ada yang mendapat Pulau Sumba, ada yang mendapat Pulau Rote, ada yang mendapat Pulau Alor. Nah, untuk menentukannya, silakan bisa home Pak. Siapa yang menang? Dia yang mendapat. Ya, 3, 2, 1. Oke, Joel, silakan. Joel memilih pulau apa? Rote, Alor, Rote, good. Ya. Oke, Joel, tugas kamu menjelaskan kepada teman, semuanya perhatian bicara ya, menjelaskan kepada teman. Ini adalah bahan bacaan diskusi, jadi kalian harus melakukan yang namanya literasi untuk menemukan jawaban. Setelah itu, lembar kerjanya seperti ini, ya. Tugas kalian adalah ya menjelaskan lembar kerja ini dalam bentuk membuat sebuah poster yang unik dan menarik. Ya, mungkin bisa potong gambarnya untuk ditempel dan melakukan menulis keterangan mengenai hal-hal yang ada di lembar kerja ya. Jelaskan kepada teman kalian. Jadi nanti Joel bisa menjelaskan lagi ya. Jadi ini adalah lembar kerja. Kalian bisa gunting ini, terus tempel dan buat semenarik mungkin poster itu untuk kalian paparkan kepada teman-teman kalian. Ya. Shalom teman-teman dari teacher semua. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum itu saya akan membawakan pantun. Siang-siang ada jam kos. Cakep. Pagi-pagi makan nasi. Cakep. Kami dari kelompok Kosmos akan siap presentasi.
saya yang saya dapatkan dari hari ini, bahwa meskipun kita berada di satu tempat sama yaitu di NTT, tapi dengan letak geografis yang berbeda, kebudayaan dan ciri khas dari suatu tempat yang dari mana kita berasal akan berbeda. Contohnya dari Alor, dari Sumba dan dari Rote, meskipun ya di satu tempat itu NTT, mereka dengan pulau yang berbeda. Dari skala 1 sampai skala 5 ya, berapa presentasi 1 sampai 5 ya yang kalian kasih untuk pembelajaran hari ini? Berapa? Skala 1 sampai 5 ada di berapa? Semua? 4,9. 4,9. Oke, tepuk tangan ya, luar biasa pembelajaran hari ini. Oke, sekali lagi kita tepuk step 1 ya, step 1 kita tepuk ya. Terakhir, oke, 7 cewek step 1, step 2, step 3, step 4, step 5. Baik, selamat pagi Pak Victor. Selamat pagi Ibu Surya, Ibu Vincent. Ya, jadi kita sudah melakukan supervisi di kelasnya Pak Victor. Pak Victor sudah melakukan kegiatan pembelajaran. Nah, setelah Pak Victor mengajar di kelasnya Pak Victor, bagaimana perasaan Pak Victor? Apakah Pak Victor merasa puas dengan pembelajaran yang sudah Pak Victor lakukan? Oke, baik. Sebenarnya sebagai guru, saya setiap hari itu belum merasa puas dengan pembelajaran yang saya laksanakan ini. Iya. Kalau dari pembelajaran yang tadi di kelas dalam supervisi, Pak Victor belum merasa puasnya di bagian yang mana? Belum merasa puas karena yang pertama adalah belum adanya membangun interaksi antara saya dan peserta didik. Oh, masih Karena kurang. Ini saya sering menanyakan tentang pembelajaran ini, tapi siswa kurang aktif dalam tanya jawab. Oh iya, iya. Nah, kalau yang tadi sudah merasa puas belum? Setidaknya kan Pak Victor sudah melakukan yang terbaik, pasti merasa puas di mungkin di kegiatan yang sudah dilakukan tadi dalam kelas. Oke, jadi kalau untuk pembelajaran saya belum merasa puas, tapi untuk setiap proses yang saya laksanakan itu sudah puas. Oke, baik. Nah, kalau saya tadi melihatnya Pak Victor sudah melakukan kegiatan pembelajaran dengan baik sebetulnya. Budaya positif sudah ada, sudah diterapkan ya, mulai pembelajaran dengan doa, contohnya itu namanya budaya positif. Kemudian juga sudah ada pembelajaran sosial emosional, dimulai dengan yel-yel untuk membangun kesadaran diri, kemudian membangun relasi antara peserta didik dengan diskusi kelompok, itu sudah termasuk dalam pembelajaran sosial emosional. Kemudian untuk pembelajaran berdiferensiasi sendiri juga saya lihat sudah ada dalam pembelajarannya Pak Victor. Misalnya Pak Victor tadi memberikan kesempatan kepada murid untuk memilih sendiri tadi dari daerah mana yang ingin mereka pilih. Nah, itu namanya diferensiasi konten. Jadi pembelajaran yang Pak Victor lakukan sebenarnya sudah sangat baik. Oke, nah tadi Pak Victor bilang bahwa ada hal-hal yang Pak Victor belum puas dalam pembelajaran tadi. Nah, sebagai seorang guru, kira-kira rencana ke depan Pak Victor bagaimana untuk membenahi hal-hal yang menurut Pak Victor belum sepenuhnya baik? Jadi rencana yang saya akan laksanakan, pertama kan saya sudah merancangkan program. Jadi anak-anak itu sudah saya nilai bisa ada yang baik dan yang sangat baik. Jadi nanti saya melihat bahwa anak-anak yang mungkin kemampuannya pada saat berinteraksi, saya mulai menetapkan tempat duduknya daripada teman-temannya mungkin kemampuannya sudah sangat baik, agar mereka juga saling komunikasi, saling membantu untuk ketika saya menanyakan beberapa hal tentang pembelajaran, mereka bisa membantu untuk berperan aktif dalam pembelajaran. Baik sekali. Nah, kira-kira tujuan yang ingin Pak Victor capai dengan kegiatan tadi itu apa kira-kira tujuannya? Jadi tujuannya adalah membangun
kesadaran anak tentang bagaimana berperan aktif dalam setiap kegiatan belajar dan mengajar. Baik, baik. Kira-kira Pak Victor membutuhkan dukungan, misalnya dukungan dari rekan sejawat atau dukungan sarana prasarana misalnya? Jadi memang saya tidak sendiri, jadi saya membutuhkan orang lain seperti teman sejawat untuk bagaimana menilai saya dalam setiap proses pembelajaran, dan tentunya saya membutuhkan sarana prasarana. Ya baik Pak Victor, kemarin saya lihat Pak Victor sudah menerapkan ada pembelajaran PSE, sosial emosional, dan juga berdiferensiasi. Nah, bagaimana perasaan Bapak setelah menerapkan PSE dan pembelajaran berdiferensiasi ini di dalam kelas Bapak? Oke, jadi memang perasaan saya sangat terbantu, sangat senang sekali dengan penerapan kedua hal ini. Dilihat juga dengan peserta didik yang ada di dalam kelas, mereka juga sangat bersemangat, senang. Akhirnya terjalinlah kekompakan di dalam peserta didik tersebut. Ya, baik. Anak-anak lebih aktif dalam Aktif pembelajaran. lagi dalam pembelajaran. Oh ya, baik. Bisa dilihat. Oke. Baik, terima kasih Pak Victor untuk waktunya. Sangat luar biasa pembelajaran yang sudah Pak Victor lakukan, dan terus semangat untuk terus berkarya lagi. Terima kasih. Salam guru penggerak. Tetap semangat ya Pak. Ya, siap.